Kalau kamu cuman gara-gara takut melangkah, kamu diem di tempat, kamu nggak akan pernah sampai kemana-mana. Halo Yoters, balik lagi di Muda Sukses Podcast. Dan di episode kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng sama Pak Clemens Raharja, founder dari The Entrepreneur Society. Halo Pak Clemens. Halo semuanya. Thank you udah ngeluangin waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol. Happy to share. Iya sih, karena kita pengen belajar banyak tentang komunitas yang dipegang sama Pak Clemens, yang fokusnya tuh ke bisnis. Kan kalau yang otop ke anak-anak mudanya nih, nggak spesifik ke bisnis, tapi di sini kita bakalan ngobrolin tentang bisnis. Jadi buat Yoters yang excited sama bisnis, pasti dapat banyak insight lah. Siap, semoga jadi berkat. Amin. Pak Clemens, kan biasanya orang-orang nih kalau bangun bisnis, misal dia udah selesai berkarir, terus ngerasa kayaknya pengen financial freedom deh. Kayaknya kalau misalnya bangun bisnis, profitnya tuh bisa lebih banyak gitu cuannya setiap bulannya. Nah itu kelihatan gak sih sebenarnya dari cara dia jalanin bisnis kan, yang orientasinya memang untuk cuan-cuan-cuan sama yang orientasinya untuk bisa nebarin dampak ke orang lain. Oke. Kalau tadi ngomongin cuman mau berbisnis hanya untuk cuan, nah itu biasanya nanti mereka punya mental moralnya itu kalau lagi ngadepin kanan, itu belum tentu cukup kuat. Maksudnya apa? Kebanyakan dari kita, kalau kita mulai usaha di Indonesia ya, dimanapun juga, pasti kan tujuannya untuk cari duit, untuk bisa survive. Kalau tadi ngomongin financial freedom. Tapi apakah itu langsung? Belum tentu. Pada saat waktu baru mulai merintis, terus ngadepin harus penolakan demi penolakan, harus ngadepin tantangannya, terus nanti kalau kita udah pitching, terus habis itu belum ngadepin dari timnya, belum ngadepin lagi nanti tiba-tiba ada tim yang mungkin kurang baik, nipu, nyolong, segala macam. Kalau kita nggak punya tujuan yang jelas, itu kita akan pasti cepat kolaps ya. Kalau tadi, ya udahlah, mending balik kerja aja deh, gitu. Kalau kita ngomongin di Entrepreneur Society itu dibentuk sebenarnya itu tuh sebuah tempat, sebuah wadah buat awalnya itu untuk tempat kita curhat bareng-bareng sesama pengusaha. Kalau kita ngomongin ya, pernah dengar quote-nya nggak? Being an entrepreneur Belum pernah. is a very lonely journey. Entrepreneurship is a very lonely journey. Perjalanan yang sangat sepi. Kenapa? Ketika kita mau mulai naik ke atas, kalau kita ngomongin ya, berkarir, profesional, pada saat kita udah sampai di level tertentu, sama aja kok sebetulnya. Jadi kalau kita ngomongin tadi yang on top kan mau supaya teman-teman jadi yang on top, bener gak sih? Jadi sukses. Betul. Jadi pengusaha, profesional, dua-duanya ketika kamu di posisi tertentu, itu kamu akan menghadapi yang tadi saya bilang, being on top is a very lonely journey. Makanya perlu komunitas yang kuat. Awalnya tuh seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin tadi pertanyaannya, kalau kamu bilang hanya mikirin cuan-cuan aja, yang saya lihat sebenarnya kalau cuma mikirin dari cuan-cuan aja, biasanya nggak sustainable. Nah, harus punya satu visi yang jelas, harus punya creating dampak seperti apa nih. Biasanya kalau anak-anak muda masih mikirnya cuan-cuan dulu. Nanti begitu udah 30-an baru mulai mikir, mau dibawa kemana sih nih? Bener gak? Oh, I see. Iya kan? Yeah. Terus nanti kalau udah, aku ketahuan umurnya deh. Udah mulai borderline 40-an nih kan. Jadi udah mulai mikirin, so what's next? Kalau cuma nyari duit, terus cuma mikirin dampak internal, apa? Harus bisa ciptakan dampak yang lebih positif buat orang di luar sana. And that's why the Entrepreneur Society itu hadir. Bridging-nya nyambung gak? Iya, nyambung masuk. Oke, jadi latar belakangnya karena keresahan Pak Clemens sendiri bikin The Entrepreneur Society. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita curhat sama orang yang salah, biasanya akan menjatuhkan. Contoh, kalau kamu jadi pengusaha atau kamu jadi level tertentu, C-level atau managing director atau kita ngomongin GM deh, manager. Kalau kamu curhat sama tim kamu gitu. Perusahaan kok gini ya, nih lagi gini. Bikin tim kamu malah down. Efeknya malah kamu makin susah untuk ngejar target, betul nggak kira-kira? Nah, kalau kita ngomongin sama pengusaha, misalkan nih, kamu udah menikah, aku asumsi belum, benar nggak? Belum. Kalau udah menikah atau mungkin sekarang curhatnya biasa paling banyak sama siapa? Papa mama gitu kan? Benar nggak? Anak-anak muda gitu ya. Dulu waktu aku mau terjun jadi pengusaha, aku udah kerja full time. Jadi setelah lulus, aku kerja full time sambil ngerintis beberapa side business, invest juga. Nah, pada saat waktu mau terjun full time ke bisnis, aku curhat ke papa mama, kan aku bilang, kayaknya udah saat ini aku mau terjun bisnis. Jawaban dari mereka apa? Papa mama itu dua-duanya profesional. Papa tuh partner di KAP. Udah cukup tinggi posisinya. Mama tuh di Singapore Airlines, kalau pernah dengar. Zaman dulu, ya ini udah pada pensiun semua, papa udah pulang bahkan ke surga. Cuman kita ngomongin, pada saat ngomong sama mereka, nanti kamu kalau bisnis tuh susah, kena tipu,
terus nanti ini itu, wow pokoknya ditakut-takutin. Heeh. Nah, jadi ngedown nggak kalau ketemu Iya seperti itu? dong. Ya kan? Iya pasti. Kalau misal nanti teman-teman udah punya pacar, udah punya istri gitu ya, pada saat lagi mau ngerintis sesuatu, kamu punya belief bahwa ini bisa terjadi. Kamu percaya ini ide bisnis yang bagus banget. Tapi ketika kita ngomongin ide yang baru di Indonesia, Ya. contoh Gojek. Hmm. Waktu pertama kali idenya keluar, hah, abang ojek dikasih handphone, orang-orang sekitarnya ngomongnya apa? Ntar dicuri, ntar gini, bener gak? Tapi Nadiem seperti apa pada saat dia pegang? Nah, makanya itu tadi saya bilang, kalau kita curhat mungkin sama orang yang salah, mungkin curhat sama suami, sama istri, atau sama pacar. Nggak mungkin lah sama teman-teman, nggak mungkin lah, ini nggak bisa. Nah itu, akhirnya jadi impian yang harusnya mungkin bisa jadi unicorn, Ya. kandas. Nah, makanya kenapa tadi kita ciptakan ini supaya kalau mereka lagi ngadepin, oke, kesulitan gue di sini, oke, solusi lu apa? Saya pernah ngalamin nih, oh aku ditusuk dari belakang sama karyawan nih, dia masa nyolong kita gini-gini, oke, solusinya apa? Ada yang legal, ada yang dari sisi dokumentasi, ada yang sisi HR-nya, ada yang sisi reward punishment-nya. Kita semua punya pengalaman, nah kita curhatnya di situ. Justru kita cari solusi bukan untuk ngegibah. Itu esensinya di Entrepreneur Society. Tapi sebenarnya impian saya bangun ini di Entrepreneur Society itu visinya satu, mempersatukan Indonesia tanpa diskriminasi dan mensejahterakan rakyatnya melalui pengembangan ilmu, edukasi, inspirasi, dan peluang dalam dunia kewirausahaan. Karena jadi pengusaha itu simple kok, tapi nggak gampang. Nggak semua bisa. Kenapa bisa dibilang simple? Simple karena petanya di situ. Cuman yang kamu harus lakukan, kamu harus ngelawan emosi kamu. Kamu harus bisa menahan diri. Kamu harus bisa bersabar. Nggak tahu, kalau tadi aku lihat nih bukunya, ini tuh ada banyak poin-poinnya. Iya. Tapi kalau misalkan kita sekarang hidup di dunia era sosmed, teman-teman dengerin sosmed gitu kan banyak. Dulu pernah viral, usia 25 harus begini. Bener Iya. ya? Usia 30 harus begini. Akhirnya anak-anak muda mikirnya maunya instan. Pada saat kita ngomongin instan, nggak ada yang instan teman-teman. Kecuali Ya kan? mie. Iya, kecuali mie. Mie aja direbus dulu berapa menit kan? Nggak bisa. Karena kalau ngomongin mau instan, biasanya sesuatu yang datangnya cepat hancur. Coba kita lihat dulu yang pada viral-viral seperti itu, pada kemana sekarang? Iya. Masuk penjara dan sebagainya. Benar nggak? Ya kan? Nah, itu contohnya. Gitu. Menjawab pertanyaan nggak? Menjawab. Iya. Oke, terus tadi berarti Pak Clemens sempat ada di profesional kan? Pernah. Nah, kalau ngebandingin Pak Clemens yang di masa itu dengan masa sekarang yang full time di bisnis, ada perbedaannya nggak? Dari sisi mindset gitu yang berkembang. Oke, kalau ngomongin udah pasti karena gini. Oke, saya biasa tanyanya gini, kalau lagi ngajar di seminar di mana gitu ya. Satu-satunya hal yang pasti apa? Pernah dengar nggak? Nggak ada lagi segala hal nggak pasti. Iya. Oh iya, ketidakpastian. Iya, satu-satunya hal yang pasti itu adalah ketidakpastian itu sendiri. Ketika, dan ini saya kasih contoh gitu ya, saya ketemu sama banyak orang-orang profesional yang gajinya gede, posisinya tinggi. Sukses nggak sukses, nggak salah, ya udah nggak apa-apa, itu pathway-nya mereka. Tapi kalau ditanya yang membedakan tadi, yang profesional sama yang pengusaha, biasanya apa? Kalau profesional itu lebih stable. Ketika kita jadi pengusaha, kita mesti ngadepin banyak ketidakpastian. Dan kalau kita ngadepin banyak ketidakpastian itu, kita mesti bisa cari solusinya dalam snapshot decision. Terkadang seperti itu. Contoh pandemi. Apa yang harus terjadi ketika lagi, wah tiba-tiba lockdown. Gimana nih kalau kita nggak bisa cari duit? Mesti ngegaji karyawan kan? Kan nggak mungkin solusinya langsung pecat kan nggak. Karena saya selalu percaya dan saya selalu ngajarin. Kalau kamu jadi pengusaha, kamu tuh adalah perpanjangan tangan berkat Tuhan. Dalam banget. Iya. Karena kalau kamu jadi pengusaha, itu kamu menjadi perpanjangan tangan berkat Tuhan untuk tadi ngasih makan ke banyak orang. Yes, kalau itu orang layak dikasih makan. Kalau dianya males-malesan dan gak capai target, ya mau gak mau. Tapi kalau misalkan emang dia berjuang, kita harus fight buat dia gitu kan. Gimana pun situasi kondisinya, kita harus ciptakan peluang-peluang. Jadi ya tadi, bedanya, kalau dulu pas lagi kerja, udah jam 9, jam 5, shift, dateng, selesai. Bener kan? Tapi kalau misalkan habis gitu, ketika kita jadi pengusaha, ketika kita ngomongin lagi kayak tadi, anjir nih pandemi gimana nih gitu kan. Ini sekarang kita ngomong ekonomi lagi morat-marit kan. 2024, 25 tuh kemarin biasa pilkada, pilpres, terus pasti ada pergantian rejim, terus perubahan segala macam. Wah, itu kita juga ngalamin, ada dampak. Tapi di setiap krisis, dan krisis dunia juga sekarang lagi, kemarin kan kita ngedengerin ya. Ya pokoknya awal 2026 ini kita menyaksikan udah invasi Amerika ke Venezuela, kita ngomong politik. Terus habis gitu ada Iran, terus ngomongin ada ini, belum IHSG-nya kebakaran, belum ini segala macam. Segitu banyak dampak. Nah, sekarang kalau misalkan kerja, ya udahlah yang penting gue datang digaji, aman gitu kan.
Tapi tiba-tiba kerjaannya masih aman gitu. Tiba-tiba kalau Iya. kita ngomongin berapa banyak sekuritas kemarin lagi digerebek. Iya. Mau ngomong apa? Ya kan? Nah, jadi kalau sebagai pengusaha itu justru kita ngadepin ketidakpastian itu kita harus dilatih untuk berpikir kreatif gimana bisa menciptakan peluang. Dan itu talent. Itu latihannya aku rasa mesti banyak yang ngadepin. Pernah denger nih nggak? Mulai dari kepepet. The Power of Kepepet. Enggak lagi. Iya. Itu ada juga kita ngomongin. Pak Clemens gitu. Maksudnya menjadi pengusaha karena kepepet. Oh yes. Wow. Ketika kita lagi benar-benar harus bertahan hidup, kita harus berpikir gimana caranya. Nah itu. Makanya kenapa ya di Entrepreneur Society itu tempat untuk teman-teman yang seperti ini, yang like-minded, yang mau bertumbuh, berkumpul. Kita nggak nyari yang udah gede. Justru kita nurture dari yang baru mau mulai belajar. Tapi kita ada kurikulum dasar, ada kelas-kelasnya. Kelas 1 sampai kelas 6. Dimana yang tadi omsetnya belum stabil, mengembangkan ininya. Sampai ke yang kalau bisnisnya udah berkembang, gimana manajemen orang-orangnya, mengembangkan bisnisnya, people-nya, exit strateginya mau kemana. Gitu. Oke, biasa di situ saling sharing lah, tukar pikiran, menurut kalian gimana? Betul. Ya. Terjawab tadi perbedaannya ya. Iya. Kalau kita ngomongin sebagai profesional, nggak salah. Itu ada orang-orang yang karir PT gitu. Bahkan, tambahin cerita lagi boleh kan? Boleh Nih, dong. ini aku cerita, ini ada orang terdekat saya gitu ya. Dia posisinya emang tinggi, high ranking gitu kan. Dan dia ya udah nyaman di sana, zona nyaman sekali lagi. Tapi ada momen terus kita menyaksikan bahwa ekonomi naik turun. Kita ngomong startup company aja berapa banyak yang PHK. Iya. Sekarang lagi era disrupsi. Teman-teman anak-anak muda tuh mesti bisa adaptif sama AI. Di Amerika itu nanti akan nyampe ke Indonesia, pengurangan karyawan ada berapa banyak PHK. Karena dengan ada perkembangan teknologi. Nah sekarang kalau kita sendiri nggak bisa adaptif ke sana, gimana gitu loh. Ngerti nggak Mas ya? Yang kerjaan yang bisa di-repeat terus, repetitif, itu pasti akan kena replace. Nah dia di posisi yang seperti itu pun pikirannya kan udah aman. Udah zona nyaman kan? Ternyata masih harus menghadapi perubahan. Teknologi. Iya. Ketika perubahan seperti itu ada pengurangan, terus gimana akhirnya? Dia harus bisa mulai berpikir, gimana nih? Waktu pas pandemi kita ngelihat perubahan juga, kan banyak yang seperti itu. Tapi justru ketika lagi mepet dengan mikir, gue gimana nih bisa bertahan hidup? Tiba-tiba mereka ada yang akhirnya mulai jualan risol, kue kering segala macam, jualan online. Ada yang sampai sekarang justru dia nggak pernah balik ke kerjaannya lagi loh. Karena dia ketemu passionnya. Ada yang dulu temen posisinya high ranking officer juga, dia di startup company, bukan startup, kita ngomongin deh di salah satu media sosial, aku nggak sebut brand nanti ketahuan ya kan. Salah satu media sosial, posisinya tinggi, udah manajer ke atas. Akhirnya dia resign karena dia demen bikin kayak tiramisu, cup dan sebagainya. Okay. Dan dia jualan online. Karena kan dia ngerti algoritma, dia ngerti sistemnya segala macam. Dia mulai jualan di situ. Sekarang menggantikan income-nya lebih besar. Tapi kalau hanya mulainya untuk cari cuan aja, biasanya nggak sustain. Kembali ke pertanyaan pertama tadi kan. Iya. Harus tahu passionnya kemana. Tadi kan di sini aku ngeliat nih ada skill-skillnya nih. Ini bagus banget teman-teman ya. Aku cuma ngeliat dari daftar isinya aja. Ada satu, kita tuh harus do what you love. Nah, ini apa? Do what you love and love what you do. Iya. Jadi ya teman-teman mesti cari tahu dulu, mesti kenal diri, sadar diri, tahu diri, mesti tahu kalian tuh sukanya ngapain, passionnya, kekuatannya, kelemahannya di mana. And that is when kamu bisa fokus untuk coba explore ke sana. Ya itu yang saya lihat. Dari orang-orang yang awalnya punya kekuatan-kekuatan tertentu sampai sekarang akhirnya ada yang jadi konsultan sendiri, ada yang jadi tadi produksi dan yang lain-lain. Gitu. Oke, kalau case-nya Pak Clemens kan tadi kepepet untuk jadi pengusaha, tapi di titik apa Pak Clemens tahu kayaknya saya tuh belongs untuk menjadi pengusaha deh. Oke. Sebenarnya gini, kalau kita ngomongin jadi pengusaha, aku tuh suka banget challenge hal yang sudah ada. Jadi aku suka mempertanyakan hal-hal yang udah ada. Nah, kalau kita ngomongin sejak aku tuh bisa ngelihat punya pola pikir, dan ini tuh yang banyak aku ajarkan di setiap kelas, seminar, kalau aku diajak untuk ngajar di kampus, di sekolah, bahkan kita kan ngajar entrepreneurship dari SMP, SMA tuh banyak yang manggil ya. Terus menariknya gitu kan. Dan waktu dulu pas aku balik ke Indonesia tuh nggak banyak yang ngomongin entrepreneurship. Baru 2014-2015 tuh jarang sekali. Nah, jadi aku tuh selalu ngajarin bagaimana kita tuh bisa sebagai manusia, sebagai teman-teman juga yang nonton, ngelihat dunia tanpa batas. Karena kita tuh setiap manusia itu diciptakan untuk melakukan pencapaian yang tinggi. Kita percaya kita semua makhluk Tuhan ya, benar gak sih? Dan kita tuh diciptakan dengan
ya embed talent. Tadi kita sempat ngobrol nih behind the scene sama tim yang ada di sini, sama kakak-kakak yang di sini kan timnya. Itu ngelihat tujuan hidupnya mau kemana, arahnya kemana. Semua tuh punya talenta, semua tuh punya gift. Tapi bukan berarti dengan talent kita nggak perlu kerja keras. Kita perlu ngebentuk diri juga supaya kita bisa gali jadi talent itu bisa menjadi sesuatu yang bisa dijual. Nah, dunia tanpa batas itu maksudnya apa? Ketika kita tuh bisa ngelihat bahwa benar-benar berpikir dengan abundance, dengan cara melihat tuh peluang ada di mana-mana. Nah, kalau di The Entrepreneur Society nanti teman-teman kalau pengen belajar lebih lanjut, lihat di channel kita, itu ada berapa banyak playlistnya di The Entrepreneur Society di YouTube ya. Dan nanti ngeliat di Instagram juga kita sering berbagi ilmu. Itu ada playlist yang pengajaran dari KR, ada pengajaran dari Clemens Raharja, ada dari podcast, ada dari 3 menit jadi melejit. Itu nanti teman-teman bisa nonton di sana, ilmunya banyak. Cuman yang saya ajarkan kurikulum dasar di Entrepreneur Society itu ada 4 esensi kewirausahaan. Kurikulum dasar itu ada 4, 6, 8, semua dijelasin di sana, dan videonya tuh ilmu-ilmunya ada yang bootcamp kita rekam, kita bagiin gratis juga, karena ya memang tujuannya adalah untuk berbagi supaya Indonesia bisa maju. Yang pertama itu, ini yang teman-teman perlu punya, tadi peluang ada di mana-mana. Bahwa kalau kita ngerti cara ngelihatnya, kita bisa mandang, kita tuh bisa ngelihat dunia ini tuh jadi dunia yang tanpa batas. Sesuai dengan kekuatan dan kelemahan kalian. Tapi cara cari peluangnya gimana Kak Clemens gitu kan. Nah ini yang kedua, yang paling penting. Fokus untuk bantu orang lain terlebih dahulu. Rezekinya akan datang. Nah maksudnya, kalau tanya, ini anak kuliahan, duit belum punya. Mau bantu tuh bantu seperti apa, bener gak? Ya. Bantu ngasih duit, habis lah duitnya. Gimana caranya? Makan aja gue susah gitu kan, benar gak sih? Iya. Nah, tapi maksudnya fokus bantu orang lain terlebih dahulu ini tuh maksudnya kamu cari segmentasi pasar yang jelas. Tadi kita sempat ngobrol juga di behind the scene offline kan, ngomongin kamu anak sekarang ngomongin Gen Z. Ya, Gen Z sekarang kebutuhannya apa? Segmennya apa? Kita cari lagi segmen yang lebih kecil. Contohnya kayak kamu sendiri, kira-kira dalam kehidupan apa sih kebutuhan? Kalau kita ngomongin deh contohnya anak kampus, kita ngambil segmennya. Karena dulu aku ngerintis dengan bangun komunitas anak kampus. Iya. Anak kampus kebutuhannya apa sih sekarang gitu? Coba kebutuhannya apa kira-kira? Makan, ngerjain tugas. Oh ya kan? Kosan, makan, ngerjain tugas, itu semua bisa jadi bisnis loh. Ngerjain tugas. Pernah dengar namanya joki? Enggak, ini pengajaran, mohon maaf. Joki. Iya. Skripsi. Itu ekonomi yang besar guys. Tapi sekarang ada AI. Walaupun tidak boleh ya, tapi tetap ada aja tuh kadang-kadang. Benar tapi. Jadi kakak pakai joki nggak? Nah, bercanda teman-teman nih. Tapi kita ngomongin nih, kita contoh itu kalau kita tahu segmen pasarnya, kita bisa ngebantu mengatasi problemnya mereka. Saya kasih contoh ojek online. Pada saat waktu pertama kali di Indonesia ya, Nadiem bilang mau bikin Gojek gitu kan, terus bilang abang ojek pangkalan dikasih handphone. Nggak dibawa kabur tuh, nggak dijual lagi tuh, gitu kan, bener nggak? Skeptis. Tapi kalau kita ngomongin seperti itu, ya kita lihat sekarang jadi sebesar apa, gitu loh kita ngeliat kan. Karena kita ngebantu abang ojek cari kerjaan, kita ngebantu orang-orang yang butuh ojek, dapat ojek dulu. Sekarang saya juga masih ngirim GoSend, GoFood, apa segala kan kita ngomongin masih banyak. Ini nggak promosi brand ya, cuman maksudnya ya kita ojek online. Iya, Kesebut ya brandnya, nggak apa-apa kan ya? Nah, but anyway, jadi fokus bantu orang lain terlebih dahulu. Nah, terus gimana caranya? Yang ketiga itu kamu jualan produk, mau barang, mau jasa, punya orang lain dulu aja. Karena kita nggak punya modal sekarang, ya nggak punya modal finansial. Produk, barang atau jasa punya orang lain sampai kamu bisa ciptain produk kamu sendiri. Tadi aku kasih contoh, anak rantau, tinggal di kosan, betul? Iya. Nyuci bajunya, nyuci sendiri nggak? Nah, contoh laundry. Misal, kamu tahu ada satu tempat laundry kiloan dekat kampus gitu kan. Bisa nggak kamu bilang, teman-teman, nanti kalau yang pada mau laundry, sini lapor ke gue, kamu jadi poolingnya aja. Kamu ngambil, kalau bilang kiloan, kamu ngambil 1.000 perak per kilo. Terus kamu taruh ke laundrynya. Kalau kamu ngurusin gitu setiap minggu, tuh berapa banyak klien istilahnya yang bisa kamu kerjakan. Itu uang kecilnya. Terus kalau misalkan nanti lebih besarnya lagi, contoh, ya kita ngomongin catering. Bisa nggak cuan per boxnya lebih besar, ya kan, per box catering. Dulu itu bisnis saya tuh awal-awal waktu lagi ngurusin anak-anak kampus. Iya. Jadi saya pernah dengar tentang yang on top sama Billy Boon ini tuh salah satu anak, ya maksudnya yang aku punya kos-kosan di sana itu di Melbourne. Itu anak-anak ini ada beberapa yang udah pernah ikut dari seminarnya Billy Boon yang on top, gitu kan. Nah, tapi belum pernah ketemu sama Pak Billy Boon ya. Nanti semoga bisa ketemu langsung. Tapi gitu kan, jadi
Itu kita ngomongin 4 esensi kewirausahaan itu pakem. Teman-teman nanti bisa pelajarin lagi lebih dalam ya, itu ada di YouTube channel kita. Yang keempat, modal. Banyak kan orang mikir modal pakai duit mau mulai usaha. Tapi sebenarnya enggak. Modal itu penting tapi bukan suatu keharusan. Dulu aku ngerintis dengan segala keterbatasan. Finansialnya nggak ada. Tapi kan modal kita nggak cuma duit. Waktu, tenaga, ide, otak, otot, relasi, itu modal. Nah, teman-teman ikut organisasi seperti ini, teman-teman ikut juga di kampus-kampus aktif, di BEM, di HIMA, dan yang lain-lain. Itu penting, karena apa? Kalian tuh ngelatih cara untuk kalian berkomunikasi dan negosiasi dan bagaimana berorganisasi. Karena suatu saat kalau mau jadi pemimpin, mau profesional, mau pengusaha udah pasti kamu akan jadi pemimpin. Tapi kalau kamu supaya profesional, mau posisi tinggi, kan kamu akan memimpin perusahaan sama aja. So, kamu akan butuh ini semua gitu loh. Jadi, relasi itu modal. Makanya 4 esensi ini tuh penting. Gimana caranya kau bisa memandang dunia tanpa batas. Itu yang jadi trigger. Sekarang, kalau aku mau ngelihat dimanapun aku pergi, ngelihat kayak gini nih, yang on top itu punya banyak sekali potensi. Di Entrepreneur Society itu pasti bisa berkolaborasi lebih besar lagi. Buat teman-teman semua di sana yang mau sukses, yang mau belajar kiat-kiat yang lebih spesifik, gimana cara jadi pengusaha, bisa ikut gabung di The Entrepreneur Society. Grup WhatsApp-nya gratis, it's a social movement kok gitu kan. Dan yang nanti semoga kita bisa mentorship, bisa ketemuan, bisa kenalan langsung sama teman-teman dari YOT. Oke, nah dari ribuan member The Entrepreneur Society, Yes. ada nggak pelajaran yang, kan bisnis-bisnisnya banyak yang akhirnya berhasil pasti. Yeah. Ya, nah dari situ Pak Clemens jadi belajar, oh kayaknya dengan nerapin strategi ini nih berhasil nih, yang awalnya mungkin susah banget untuk naikin omset, yang beli dikit produknya misalnya, tapi setelah gabung dan mereka semua nerapin si formula ini akhirnya berhasil. Banyak, Formulanya cuman setiap industri beda-beda formulanya, jadi nggak bisa spesifik karena tadi kan sesuai dengan kebutuhannya. Betul. Siapa yang kita bantu? Anak kos cara approach-nya beda. Tadi kita ngomongin Gen Z, cara approach-nya beda. Tadi sempat ngomongin juga katanya kan yang on top itu. Untuk yang milenial punya satu pride kebanggaannya tersendiri, tapi untuk Gen Z tadi kita ngebahas di behind the scene kan, nah itu juga beda. Jadi strateginya memang tergantung segmentasi pasar. Kita nggak bisa menyamakan, dan ini sama kalau teman-teman yang bisnis online kan pasti bisa notice juga. Kalau kamu target pasarnya misalkan cuma ngomong wanita atau pria Indonesia, mau bakar duit iklan berapa banyak. Tapi kalau spesifik kita ngomong wanita usia 25 sampai 35, profesional, atau mungkin sosialita gitu kan, kita punya segmennya tersendiri, budget ads kita akan jauh lebih tepat sasaran. Jadi kamu nggak buang-buang gitu. Jadi kalau dibilang ada satu strategi, 4 esensi ini kamu mesti pahami dulu, dan ketika kita melihat, fokus sama segmen yang mana yang mau kamu bantu. Fokus aja sama satu segmen tersebut. Jadi kamu punya effort itu akan lebih tepat sasaran gitu. Karena saya sendiri kan, kita di Entrepreneur Society, kita tuh ada unit-unit bisnis yang mendukung. Ada perusahaan-perusahaannya, kalau nggak ini nggak bisa sosial nih gitu. Kita ada branding dan marketing, strategy consulting. Kita banyak ngangkat member-member kita tuh yang brandnya tadi dari kecil sampai akhirnya nasional. Dan itu ya memang strateginya beda-beda. Kita ngelihat ada yang tadi kalau misalkan segmennya jelas, contohnya ada studio renang. Studio renang itu sekolah renang untuk balita. Segmennya berarti kan ibu-ibu ini udah mid sama up premium. Itu saya mentorin langsung, konsultasi bisnisnya sama kita, dan jadi klien kita selama 2,5 tahun. Itu dari 6 cabang sekarang sudah 58 cabang. Wow. Iya, kayaknya sekarang udah 65 sih. Cuman kita handle pas sampai di cabang ke-58 itu. Setiap cabangnya baru buka, ada launch-nya, ada iklannya, kontennya, semua segala macam, influencer, marketingnya dan sebagainya. Strateginya memang berbeda dengan kalau kita ngomongin ada satu brand lain yang pernah dengar Kopi Bajau Flores. Nah, itu juga salah satu yang aku consult langsung, Kak David sama Frans. The Nurul's. Itu yang pertama buka di Tebet, itu kita harus launch segala macam kan, Tebet, Bintaro sama Depok. Depok itu yang mengubah. Jadi di situ kita baru dapat Whole Living versi halal pertamanya. Jadi yang tadi The Nurul's rame segala macam itu kan itu di Depok, karena dia akuisisi dulu 240 tempat duduk bekas bioskop tua. Kisahnya juga ada tuh di YouTube kita pernah ajak mereka untuk share. Oh, berarti ada juga konsep bisnis yang ternyata dari awal tuh nggak di planning, tapi ternyata track segmennya tepat. Kita ngomongin medium low, tapi itu ada niche segmen lagi yang demen party tapi halal. Nah, jadilah itu Bajau Flores. Padahal di awal nggak disetting kayak gitu. Dari awal tuh kita pengen Interesting.
kalau Kopi Bajawa kisahnya gini, si Kak David sama Frans bilang, kita tuh mau bikin rumah kopi nih, tujuannya jualan kopi dari Bajawa untuk nanti ngebantu anak-anak di NTT yang malnutrisi sama putus sekolah. Jadi benar mereka sumbangkan net profitnya itu setiap bulan disumbangkan tuh melalui beberapa yayasan ke sana untuk ngebantu anak-anak itu. Cuman saya bilang kalau kamu branding, ini sekali kalau ngomongin branding bisa panjang lagi nih ilmunya. Kalau kamu cuman mau jual sesuatu tapi ngemis, bilangnya ini, ayo dong Kak beli kopi saya nih, ini ngebantuin adik-adik di sana. Belum tentu mau beli. Tapi kalau kita positioning brandnya tepat, akhirnya dia bikin kan. Jadi kalau kamu mau merasakan cita rasa NTT, kopi khas dari sana, makanan khas dari sana, sei sapi yang fusion segala macam, dan nggak perlu jauh-jauh, tapi kamu datang ke kafenya tuh di dekor, didesain sedemikian rupa. Nah itu datang aja ke sini, Kopi Bajawa Flores. Nah itu yang kita kerjakan tuh, gitu. Jadi mulainya dari hal-hal kecil, tapi konsisten, dan akhirnya bisa berkembang jadi segitu besar. Nah strateginya ya beda-beda, cuman simple, arahnya satu. Cuman memang setiap industri pasti cara approach-nya berbeda. Kalau misalnya emang nanti teman-teman ada yang butuh, please boleh banget kita bisa support di mana, let us know. Oke. Berarti in a way Pak Clemens sekarang tuh jadi mentornya si entrepreneur ini nih. Saya dan teman-teman, karena di tim. bintangnya bukan cuma saya. Di dalam komunitas ini ya semua punya pengalamannya masing-masing. Oh, jadi mereka juga jadi mentor untuk satu sama lain. Yes. Ada yang legal, ada yang lawyer, ada yang HR, ada yang ini. Silahkan, gitu. Come and join. Dan ini emang wadahnya dari kita untuk kita. Buat semua pengusaha yang bisa menyebut itu jadi a safe space for you to come and grow. Gitu. Oke, tapi kalau Pak Clemens sendiri mentornya siapa sebelum kenal sama orang-orang yang ada di dalam komunitas ini? Banyak. Semua aspek kehidupan kita tuh harus selalu punya mentor, teman-teman. Dalam aspek kehidupan saya punya mentor. Dari sisi spiritual, dari sisi religi, dari sisi bisnis, dari sisi, bahkan bisnis pun juga banyak tuh kita ngomong ya. Dari sisi finansial, dari sisi negosiasi, dari sisi mindset, pola pikir, dari sisi bagaimana kita bisa memandang besar. Bahkan kita ngomongin sampai fisik pun juga sama kan, kita ngomongin perlu untuk ya hidup sehat, mentor-mentornya juga nggak cuma satu, kita belajar dari banyak orang ya, karena dalam hidup ini ya kita manusia ini cuma punya waktu yang terbatas. Ini 1% buat teman-teman semua ya, kita punya waktu dalam kehidupan itu terbatas, jadi manfaatkan waktu kamu semaksimal mungkin. Dan jangan cuma fokusnya sama hasilnya yang instan tadi. Oke, segini mungkin Tuhan punya rencana yang lebih besar untuk kamu tuh bisa gali potensi diri kamu lebih besar lagi untuk mendapatkan segini. Tapi karena kamu cuma ngejar segini, akhirnya kamu akan kehilangan tadi, mungkin pathway ke sini. Jangan sampai jalannya salah. Itu aja sih. Setiap ada prosesnya dan terus berkembang. Oke. Kan tadi waktu singkat nih, tapi mentornya banyak. Pak Clemens, kalau ini ngomongin teknisnya adalah Pak Clemens biasanya gimana, kayak bikin sebulan sekali lah meet up sama para mentor untuk nanya, atau kayak udah sesimpel ya sharing masalah-masalah lewat telepon atau lewat WhatsApp. Saya cukup bersyukur sih, maksudnya karena mulainya dari pertemanan terus ngelihat akhirnya kita bisa, bahkan ada beberapa yang udah nganggap anak sendiri, saya nganggap jadi omnya, saya nganggap jadi bahkan papa angkat bahkan kayak gitu kan ya. Ada yang seumuran, ada yang dengan mereka punya pengalaman kalau di komunitas ya kita teleponan kadang, bro urgent nih gue mesti telepon, ya kan nggak apa-apa. Dan ketika hubungan itu secara personal itu lebih enak gitu loh. Tapi kalau misalkan teman-teman buat di luar sana yang membutuhkan mentor tadi, kalau contoh kamu ngikut seminarnya, kamu ikut ke eventnya, kamu ikut ke ini, beranikan diri kamu untuk nanya. Dan terkadang ketika kita mau bertanya gitu, biasanya kalau orang sudah di tahapan tertentu, kayak saya nggak masalah, kita justru ya di Entrepreneur Society itu semua terbentuk dari kita bikin event-event gratis dan pertanyaan-pertanyaan yang ada yang bisa kita gali, kita jawab semua rame-rame gitu loh. Dengan apapun yang saya punya gitu. Kalau emang saya nggak tahu, saya bilang saya nggak tahu. Kita cariin orang-orang yang tahu. Kan itu caranya kita bertumbuh berkembang.
Dan beranikan kamu bertanya, terus sama kalau kamu udah dikasih PR atau misalkan dikasih arahan, ya kalau memang itu bagus dikerjakan. Kalau nggak dikerjain ya percuma. Ada orang-orang yang minta saya jadi mentor. Terus saya kasih 1 sesi 1 jam 2 jam kita ngomong kita beresin gitu kan ya. Tapi PR-nya nggak dikerjain. Ya udah Iya. percuma, nggak akan ada hasilnya. Buat apa ikut gabung komunitas juga kalau misalnya emang kamu nggak mau bertumbuh berkembang kan? Kalau kamu nggak mau aktif, kamu nggak mau praktekin ilmunya, kamu nggak mau coba tes kolaborasi dengan para teman-teman member-membernya, ya percuma gitu. Jangan hitung-hitungan. Ya mungkin di awal kalau kamu mau ngomong orang-orang yang udah kamu nggak bisa masuk secara pertemanan, ya mungkin mereka akan minta bayaran. Ya bayar, habis Iya. gimana? Karena butuh. Iya, ya kan, dari bayaran itu kamu bisa kenal lebih dekat ya, maybe abis gitu ke depannya, "Ya udahlah Bro, tenang aja gue bantuin," gitu. Karena bayaran itu terkadang hanya cuman komitmen fee aja, cuman untuk kayak, "Nih orang niat nggak sih?" Karena tadi, saya sendiri juga sekarang gitu, kalau emang mau konsultasi ini ada fee kecil lah. Tapi, tujuannya tuh apa, ya kamu komit dulu. Contoh, kayak kita di The Entrepreneur Society, kita tuh social movement membership-nya gratis. Jadi kalau emang kamu benar-benar mau niat, mau belajar, mau grup mentorship, gabung jadi member Elites, sesimpel itu kok. Kita biaya sekali bayar seumur hidup, tapi setiap tahun naik. Tujuannya supaya apa? Ya komitmen fee aja. Dan kalau mereka biasanya orang udah keluar duit nih, mereka kan pasti akan berpikir kayak, iya nih sayang kalau gue nggak datang gitu. Iya. Gitu. Penting untuk nge-lock komitmen di awal. Iya, tapi ya kembali lagi kita nggak komersil ke arah sana karena memang ya aku ngebangun bisnis-bisnis yang kita lagi bangun as a unit kan. Jadi bukannya jualan coaching atau konsultasi atau mentorship berbayar, tidak. Aku juga milih. Jadi ya yang mau komit tadi, aku banyak kasih ilmu ada waktu itu yang ngikutin dan dipraktekin bertumbuh berkembang kok. Iya. Gitu. Ada satu yang aku pernah mentorin tahun 2016. Dulu nanti kisahnya di YouTube channel kita. Cari aja Kak Joni. Itu dulu dia dari karyawan 4 sampai 6 orang kalau nggak salah. Bengkel las, tukang las. Sekarang udah punya 2 rekor muri, udah punya 5 Info Brand Award. Wow. Karyawannya udah 600-700 orang. Tinggal kalian mau nggak? Kalau emang mau maju ya ikutin setiap ada prosesnya. Nggak ada yang instan sekali lagi ya. Aku nggak ngajarin kamu tajir besok kalau datang ke saya. Buset, jin kali gue. Gitu. Iya. Semoga menjawab. Nah, kan Gen Z ini nih, mereka kan maunya instan. Gimana caranya mereka bisa tanamin pola pikir kalau iya kita harus nikmatin prosesnya? Iya, oke. Sebenarnya gini, kalau kita ngomongin untuk khusus buat teman-teman Gen Z gitu ya, it's okay kalau kamu punya ekspektasinya yang maunya instan, maunya segala macam gitu ya. Cobain aja dulu. Tapi nanti ketika mulai menghadapi tantangan dalam hidup, nanti mulai ngadepin penolakan, mulai ngadepin mungkin ada hal-hal yang tidak kamu sukai terus harus terjadi, terus habis itu kamu kena mungkin roadblocks after roadblocks gitu ya, jalan buntu dan sebagainya. Mungkin kamu bisa turunin ekspektasinya dan kamu bisa mulai belajar untuk tadi melangkah, selangkah demi selangkah gitu. Karena mungkin ya kita nggak bisa pungkiri lah efek dari sosial media kan. Banyak yang punya unrealistic expectations. Tapi begitu mereka terjun ke dunia nyata, nanti mereka akan ditempa dengan sendirinya kok. Nah, semakin cepat kalian bisa menerima fakta ini, Gak perlu jatuh dulu ya? Betul. Iya. Semakin cepat kalian bisa menerima fakta ini, kamu akan mulai mau selangkah demi langkah. Kalau enggak, kamu akan tetap punya idealisme yang mungkin akan bikin kamu stuck di satu tempat. Pilihannya di tangan kalian. Oke. Kalau balik lagi ke awal Pak Clemens bikin bisnis, ada nggak kayak momen-momen yang tantangannya tuh gede banget, yang sampai Pak Clemens mungkin sampai pengen apa udah aja ya, nyerah gitu? Pasti pernah sih. Ada. Tapi yang paling down banget gimana? Gimana caranya bangkit lagi dari situ? Oke. Dan ini pertanyaan yang bagus banget. Ada satu momen dalam kehidupan saya ketika saya baru mulai pindah ke sini, itu ngadepin badai itu bertubi-tubi. Jadi waktu balik ke sini mau ngebikin komunitas, kita mau bikin punya satu impian gitu kan, dengan partner yang salah. Nah partner ini dia yang nggak, maksudnya apa ya, beda visi misi sampai akhirnya 2 tahun tuh ke-spend sia-sia. Akhirnya 2016 saya memutuskan untuk pisah, terus kita mulai mesti cari lagi dong identitas diri kan. Di Indonesia nih, aku udah balik nih, udah for good di sini, mesti ngapain? Bikin properti dengan partner yang salah lagi. Aduh. Nah, and it's okay, ini pembelajaran. Akhirnya kena tipu tuh.
Dalam 3 tahun kita bangun ya udah jalan gitu kan, tapi terus ini dikabur. Kabur bawa duit, bawa sertifikat, stres. Nah, dari problem-problem kayak gini, duit nyangkut di sana, kita ngomongin M. Aduh. Ya, utang konsumen M. Mau beresin perlu modal juga. Itu bisa keluar ratusan sampai M lagi. Stres gak di level seperti itu? Iyalah banget. Ya, tapi satu hal teman-teman yang pasti, dalam hidup ini ketidakpastian itu. Ketika kita makin bisa nerima, oke ini banyak hal yang nggak pasti, kita harus bisa kreatif berpikir. Dan satu yang saya pegangan, saya serahin semuanya ke Tuhan. Gimana? Tuhan, Praktikalnya gimana? saya bisa bikin proyek di sini, ini kau yang bukakan jalan. Bantuin dong. Tuhan nih yakin bener arahnya ke sini. Bantuin dong. Tuhan, ini next step-nya mesti gimana? Bantuin dong. Jadi saya serahkan, tapi bukan berarti terus saya diem. Saya terus cari solusinya. Saya ngobrol sama lawyer, ngobrol sama ini segala macam. Tapi ya, jalan demi jalan dibukakan. Terus habis itu, kalau kita pilihannya gini, ini ada satu pesan dari Papa almarhum, waktu saya ngalamin kegagalan pertama dalam hidup. Kegagalan pertama saya tau gak pernah apa? Di SMA. Kira-kira ngapain tuh kegagalan? Nggak naik kelas. Kebayang gak sih sekarang pernah nggak naik kelas, tapi sekarang ngajar di kampus di mana-mana. Buset. Ya, sampai ngewakili Indonesia di Asian Business Summit kemarin di Kuala Lumpur tahun lalu. Mana kebayang. Tapi anyway, waktu pas lagi nggak naik kelas, si Papa pernah datang, udah pasti marah ya, orang tua marah ya. Zaman sekarang mungkin Gen Z nggak ngerasain nggak naik kelas. Kamu masih ada nggak naik kelas? Ada, iya. Naik sekarang kalau di SMP SMA udah nggak ada nggak naik kelas guys. Aku kalau ngajar itu, iya mereka udah nggak selalu naik kelas. Oh baru tahu gue. Oke, ya udah. Nah anyway, pas nggak naik kelas kita kalau mau ngulang rasanya kayak apa? Malu. Terus itu stres, kan kita kan kayak ngeliat. Apalagi kalau dulu aku tuh SMA-nya tuh anak kelas 1 di lantai 1, kelas 2 naik kelas kan lantai 2. Berarti gue ngulang kan tahun ajaran baru di kelasnya kan, ngebayangin aja udah kayak apa gitu kan. Nah, tapi si Papa pernah bilang setelah dimarah-marahin lewat berapa periode, terus kan tahu anaknya ngedown. Datang ke kamar dia bilang, "Clay, Papa gimana perasaan kamu?" Ya udah Pak, mau gimana? Jadi gimana, kamu mau lanjut atau pindah sekolah? Mau nyerah? Mau lanjut sekolah apa enggak? Gitu pertanyaannya. Lanjut, dia kan bingung jawabnya kan. Lanjut ya, oke. Oh ya nggak apa-apa, kalau mau lanjut bagus gitu. Papa tahu kamu pasti ngedown. Papa cuma pengen kasih pesan gini, orang sukses itu bukan orang yang nggak pernah gagal dalam hidupnya. Tapi kalau dia udah jatuh, dia bangkit lagi. Dia jatuh, dia bangkit lagi. Dia jatuh, dia bangkit lagi. Jadi selama kamu nggak mau berhenti berusaha dan mencoba, kamu nggak akan pernah gagal. Oh digituin. Terus dia kasih lagi nih, kalau kamu cuma gara-gara takut melangkah, kamu diem di tempat, kamu nggak akan pernah sampai kemana-mana. Ya kamu mau ngulang lagi, ya udah ulang, buktikan diri kamu dong, bener nggak? Nggak naik kelasnya karena aku malas main PS, jadi ya udahlah ya. Ulangan pernah sampai 0 nggak belajar, bandel sih gara-gara main PS. Ya anyway, kalau kamu cuma diem, nggak mau ngelangkah gitu kan, ya kamu akan maju mundur lagi. Ya kamu nggak akan pernah sampai kemana-mana. Tapi kalau kamu melangkah dengan langkah sekecil apapun kayak penguin gitu, penguin gitu kan, set gitu. Kamu minimal udah pindah tempat. Jadi mungkin belum sampai ke tujuan kamu, tapi kalau kamu terus melangkah, kamu udah mencapai satu tujuan. Mungkin tujuan kamu di sana, melangkah aja terus gitu. Suatu saat akan sampai kok. Jadi jangan pernah menyerah. Itu pesan yang jadi rema kehidupan yang dulu si Papa ngomong cuman di SMA, kirain. Tapi begitu ngalamin tadi badai, mundur, ditipu, ini segala macam. Dan itu ngerintis bisnis, terus habis itu ada partner nusuk dari belakang, ngerebut klien, ngejelek-jelekin segala, udah ngalamin semuanya. Tapi ketika kita punya mental seperti itu yang dibilang tadi, apapun tantangannya, kalau kita punya Tuhan, kita percaya, dan kita terus mau berusaha, pasti bisa sampai ke tujuan. Jadi itu pesannya teman-teman. Kalau dibilang tadi ya begitulah. Oke, kan itu pasti stressful, berat banget rasanya, Pasti. nangis-nangis gitu. Pak Clemens tipe yang mendalami perasaan itu, kayak ketika jatuh tuh didalami, atau ya udahlah ini hanya bagian dari kehidupan jalan? Oh pasti pas awal-awal iya. Pasti pas awal-awal, wah ini gimana nih segala macam. Ketika yang waktu ditipu yang tadi bikin proyek perumahan, kira-kira kan dicariin banyak orang tuh nagih utang kan. Stresnya kayak apa? Pilihannya cuma 2. Saya mau kabur atau saya hadapi. Kalau kabur kan nggak mungkin, dikejar sana sini pasti. Mau kabur kemana?
Ya akhirnya saya hadapi. Karena bukan saya yang ngambil. Itu ada orangnya kabur kok. Akhirnya udah ya proses demi proses. Terus kemarin 2023 apa masuk dia udah. Dan dia ternyata emang penipu handal. Dia udah pernah nipu banyak lagi yang di belakangnya. Yang ngejar bukan saya. Orang ngejar orang di Indonesia kan mahal ya. Belum tentu duitnya masih bisa balik. Tapi ya kita pas lagi periode dia hilang, periode saya hadapi. Ya terus bersyukurnya waktu itu pas masa pandemi gitu loh. Force major. Jadi mau gimana? Akhirnya ya proyek semua terhenti kan, gitu. Dan itu waktu Tuhan. Mana kebayang, gitu. Jadi sesulit apapun kondisinya, kalau kita bisa melihat tadi peluangnya teman-teman, peluang ada di mana-mana. Jangan fokus sama masalah yang ada. Kalau kamu fokus sama masalah yang ada, kamu akan spiral down ke bawah, depresi. Tapi kalau kamu fokus sama peluang yang ada, kita bisa ngelihat, oke, gimana cara kita ngadepin ini, langkah demi langkah dan terus melangkah. Apapun permasalahannya tidak ada yang permanen. Jadi be humble, tadi ada di sini kan, dan terus mau belajar. Apapun permasalahannya tidak akan permanen. Tidak akan permanen, karena tidak ada yang permanen dalam hidup ini teman-teman. Oke, Pak Clement, sekarang kita ngomongin ke masa depan. Yes. Biar anak-anak muda yang mau bangun bisnis tuh jadi termotivasi lah, jadi apa yang ngerasa punya harapan di Indonesia. Kira-kira kalau Bapak ngelihat, kan Bapak pelajarin banyak bisnisnya orang-orang kan. Kalau Bapak ngelihat ke depannya tuh gimana sih bisnis di Indonesia? Apakah akan semakin optimis atau kayaknya lagi susah nih sekarang karena ada perang di mana-mana? Nah, kalau tadi kan kita ngajarin untuk ngelihat dunia tanpa batas. Oke. Ngelihat dunia tanpa batas, maksudnya kita ngelihat peluang ada di mana-mana. Di era yang seperti ini pun tetap masih banyak peluang teman-teman. Tinggal kamu mesti bisa pinter ngelihat nyarinya di mana. Saya selalu bilang di setiap krisis itu pasti ada peluang. In every crisis there is an opportunity. Lagi pandemi kita bisa temukan peluang dan akhirnya bisnisnya berkembang. Lagi jatuh pun, lagi ekonomi lagi morat-marit pun, kalau kita terus mau bertahan dan terus mau setia dan terus mau berjalan, itu pasti ada. Tinggal gimana cara carinya. Nah kalau tadi dibilang Indonesia, di Entrepreneur Society itu udah tanda tangan kontrak kerjasama dengan banyak ya. Kemarin di Asian Summit kita terus dengan banyak negara-negara dari ASEAN, kita juga udah ngebantu teman-teman kita untuk ekspansi ke Malaysia, ke Singapura, bahkan ini sekarang ada satu member kita juga lagi di Australia nih, lagi pengembangan ke sana. Terus kita juga udah sign sama China Council, CCPIT, China Council Promotional International Trade, itu expo juga segala macam. Dan kita melihat di Indonesia itu masih ada yang namanya surplus demografi. Jadi kita ngelihat penduduknya itu banyak. Dan penduduk yang banyak ini suatu saat akan masuk ke dalam tahapan di mana mereka akan masuk generasi konsumtif. Jangan sampai kalau kita misalnya cuma konsumtif doang, tapi peluang itu masih sangat besar di Indonesia. Bahkan negara-negara tadi di luar itu tuh sangat tertarik untuk menembus ke pasar Indonesia. Kalau kita di sini terus takut dan kita ngelihatnya yang negatif-negatif aja, gimana kita bisa melihat peluang yang mereka lihat di sini. Indonesia tuh sangat kaya. Cuman memang ini pesan yang cukup kuat yang saya pengen sampaikan pada pemerintah Indonesia. Jadi mesti bisa fokus untuk menjaga kita secara kolektif di Indonesia. Jaga ekonominya. Jangan cuma segelintir orang doang yang dimenangkan. Kenapa? Karena rakyat juga perlu makan. Dan kalau misalkan kita tidak bisa sesuai Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini akan menjadi satu problem yang jangka panjang. Jadi kita ngelihat tadi generasi yang bilang Indonesia emas, kita ngelihat yang surplus demografi ini, kalau mereka tidak bisa survive, Indonesia nggak punya daya jual. Jadi ya itu pesan yang harus kita kerjakan bersama-sama. Both pemerintah dan swasta dan komunitas seperti kita, penggerak-penggerak ini ya harus bisa jadi satu untuk membangun demi kemajuan Indonesia bersama. Oke, jadi ya tadi menarik, kayak misalnya sekarang lagi mau perang di mana-mana gitu. Iya. Bencana alam juga baru-baru ini. Iya. Ya ada juga yang ngambil opportunity-nya kayak jualan tas emergency. Iya. Iya, orang-orang terus kayak misal kalau emang berkecimpungnya di dunia sosial media, mereka bikin konten-konten yang berhubungan sama itu, kemakan juga. Iya sih, jadi memang peluang ada di mana-mana. Tinggal cara kita melihatnya. Ya itu kalau ngomong teknisnya dari kan tadi trend riding seperti apa. Iya. Tapi kalau kita ngeliat dari sisi bisnis, contoh ya begitu pada orang-orang mulai takut jualan tadi tas-tas ini segala macam, ya kan, survival pack. Iya. Kalau ngomong lagi Indonesia, saya bersyukur banget puji Tuhannya memang kayaknya lebih less likely untuk kena perang. Kalau kita ngomongin perang segala macam gitu ya, Indonesia tuh posisinya cukup aman. Semoga, amin, Tuhan lindungi Indonesia. Tapi kembali lagi ya kan, kita nggak tahu pemerintahan kita arahnya kemana dan sebagainya ya, kita bergantung sama mereka memang, unfortunately. Jadi di setiap perpindahan rejim, setiap perubahan kekuasaan, peraturan-peraturannya berubah ya, kita berharap ya ini justru bisa secara kolektif untuk
lebih mensejahterakan rakyat Indonesia. Gitu. Oke. Kalau gitu, kita sudah sampai di penghujung podcast ini. Siap. Thank you Pak Clement. Senang banget udah bisa berbagi. Semoga apa yang dibagikan itu bisa jadi berkat. Amin. Dan nanti teman-teman kalau pengen belajar lebih lanjut, find out more tentang kita di Entrepreneur Society. Nanti saya akan kasih beberapa link di bawah ya. Ya. Instagramnya komunitaspengusaha.tes, YouTube channelnya di Entrepreneur Society. Kita banyak berbagi ilmu di sana. Buat teman-teman yang punya aspirasi menjadi pengusaha, semoga kita bisa kenalan langsung. Kalau nanti kontak Instagram, TikTok saya ada juga. Feel free kalau mau nanya-nanya. Semoga jadi berkat buat semuanya. Amin. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Dadah.